1 Samuel 8 ayat yang pertama. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk dipekerjakannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu." Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Oke, ya, shalom saudaraku, God bless. Nah, hari ini kita belajar bagaimana bangsa Israel itu mau belajar dihakimi oleh manusia. Coba tolong ditayangkan ayatnya itu, ayat keberapa tadi itu, 20 apa? 21. Oke. Ayat yang sebelumnya bukan. Ayat tadi 20, coba ayat yang ke-20. Nah, ini. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Saudaraku tolong perhatikan ini. Menghakimi dan memimpin. Saudaraku ceritanya begini nih. Ketika kita di dalam Tuhan, episode yang lalu kita juga sudah belajar sedikit
Bagaimana? Cukupkanlah apa yang ada padamu. Ada batasan Tuhan. Kalau Rasul Paulus tulis dalam pelayanan, aku tidak melewati patok yang Allah tentukan dalam pelayananku. Aku rasul di luar Yahudi. Di dalam pelayanan pun Tuhan berikan batas, saudaraku. Sehingga ketika ada seorang hamba Tuhan yang memang lagi dipakai Tuhan, ya, di dalam beberapa pelayanannya, membuat pelayanan itu luar biasa berkembang. Namun ada satu perkara, ketika pelayanan ini masuk ke daerah-daerah, lalu hamba-hamba Tuhan yang di daerah, yang pelayanan di daerah, yang merintis di daerah, yang sudah hidup dan mati di daerah, di dalam pelayanan mereka di daerah, bapak-bapak rohani, para gembala, ya para mentor, ya para pemimpin-pemimpin rohani lokal, itu tersakiti, saudaraku. Karena ada beberapa hal yang dilakukan hamba Tuhan ini dengan timnya, di mana akhirnya banyak orang itu berpindah ke pelayanan dia. Berpindah gereja. Sehingga terjadi perdebatan yang sengit di sosial media. Yang pertama, malu, saudaraku. Yang kedua, menurut saya nih, pandangan sebagai seorang anak manusia, seorang hamba Tuhan, sekian tahun, sekian puluh tahun merintis pelayanan. Terlepas pelayanan dia seperti apa. Dia sudah hidup dari pelayanan, mati dan hidup di pelayanan dia. Lalu ada seorang hamba Tuhan lain yang memperkatakan isi Alkitab yang berbeda dan menyudutkan Alkitab daripada yang dibagikan oleh hamba Tuhan lokal church ini. Bukan hanya menyudutkan, akhirnya menganulir. Lalu dipakailah berbagai macam cara atau beberapa cara untuk membawa yang hadir di dalam KKR yang diadakan hamba Tuhan dan tim ini dari kota besar, yang dari mega church, punya segala SDM yang besar, melakukan berbagai macam cara di mana lalu dilakukan yang syarat-syarat Alkitab. Orang harus diginiin ulang, ini begini karena itu tidak sah. Lalu mengisi form-form dan sebagainya. Menjerat, kalau bahasa saya, maaf saya katakan menjerat. Saya mau kok duduk berkomunikasi sama-sama hamba Tuhan. Saya enggak pro kemana-mana dan saya tidak ingin menyatakan diri ingin berhadapan, enggak. Cuman pandangan saya sesama hamba Tuhan. Yang membuat hamba Tuhan yang dari mega church ini membuka pelayanan di lokal church. Namun hamba Tuhan yang sudah berkarya, yang sudah berjipayah lelah, yang berjibaku, yang mati dan hidup di pelayanan itu sekian lama, itu betul-betul tergerus, saudaraku. Sehingga mereka melakukan aksi yang namanya pernyataan, nggak digubris. Saya cuma bilang, apakah itu kasih? Kayaknya hamba Tuhan besar ini lupa satu kaidah. Dia pegang yang namanya firman Tuhan, ayat penginjilan, memenangkan jiwa. Ya, tetapi ada parcel yang lain yang dia copot, yaitu bahwa kamu itu harus memberi. Kasih itu memberi. Sederhana saya ngomong ini. Ya. Lalu ketika kamu melihat saudaramu kekurangan, kamu tidak memberi, imanmu mati. Kalau kamu bisa berbuat baik, kamu tidak melakukan perbuatan baik itu, kamu sudah berdosa. Kurang lebih seperti itu, sederhana banget saudaraku. Sehingga pemikiran pelayanan itu apakah sesuai dengan kaidah Alkitab? Kalau menurut pemikiran saya nih, sederhana aja ya, saya prolog pakai ini dulu. Supaya kita jangan menghakimi, memimpin seperti bangsa-bangsa Kanaan. Seperti orang lain, seperti bangsa lain. Seperti pekerjaan yang lain, ini bukan pekerjaan pelayanan.
Kalau pekerjaan pelayanan menurut saya sisi yang lain. Mungkin sisi hamba Tuhan ini benar, tapi saya juga lihat sisi yang lain ini. Gitu. Apakah lebih baik kita kerjasama dengan local church? Kalau semestinya local church nggak mau menolak, ya kita pindahkan aja. Kalau engkau memasuki sebuah kota, kamu memberikan salam, dan orang itu tidak membalas salammu, ya kamu kebaskan debu, kamu pergi saja. Karena itu bukan debumu, bukan dosa yang kamu harus urusi. Debu itu kan kutuk Allah. Jadi sudah ada hamba Tuhan yang ngurusinya. Menurut saya ya saudaraku ya, akhirnya terjadilah namanya rame di sosial media. Sama dengan orang ketika dia menikah kembali, bercerai, lalu tampil dengan istri yang baru, terbuka di depan umum di sosial media dengan nama besar, lalu di podcast oleh podcast gereja. Dan itu apakah tidak menjadi pembenaran? Karena yang dibicarakan Tuhan terus. Lalu menceritakan ada pemulihan di anak-anak. Kalau seperti itu, apa bedanya kita dengan orang dunia? Perceraian itu tidak ada masalah. Lalu akhirnya tentang perceraian gimana? Kalau bercerai boleh enggak dibenci Allah? Harus kawin lagi gimana? Ya tunggu mantanmu mati. Karena itu mudah banget diterjemahkan yang ditulis di Alkitab itu. Perkara itu saudaraku. Kalau kamu bercerai kawin lagi, ya kamu itu hidup dalam dosa. Anakmu adalah anak dosa. Udah sederhana aja. Lalu gimana? Kami sudah terjadi. Ya nanti Tuhan selesaikan. Gitu loh. Tetapi itu jangan merugikan, merusak orang lain, saudaraku. Sama dengan pelayanan hamba Tuhan ini. Ya kalau lokal church nggak mau terima, ya udah kerjasama aja. Menangkan orang-orang yang belum bergereja. Kalau mereka pindah, saudara harus betul-betul ngomong, kamu nggak boleh di sini. Kalau kamu paksa, ketemukan aku dengan gembalamu. Kalau gembalamu itu bicara sama aku 4 mata, nanti itu keputusanku, aku akan putuskan. Jangan-jangan kamu di sana ada masalah, sehingga kamu pindah di gereja kami. Jangan-jangan kamu ada masalah dengan Pak Gembala. Itu saudaraku. Sesama supir bis kota jangan saling mendahului. Gembalakan mereka yang belum digembalakan. Tapi kalau ada perpindahan harus diurus secermat-cermatnya, memakai beberapa tua-tua di mana dicarikan jalan keluar. Dan berdoalah. KKR-nya bagus, lawatan Allah luar biasa. Tapi penyelesaiannya pakai cara manusia. Persis seperti ini menurut pendapat saya, saudaraku. Saya tidak ingin ada di tengah arena perdebatan itu. Ini pandangan saya pribadi, itu pengajaran saya saja. Alangkah baiknya kita bergandengan tangan, sesuai dengan pujian kita naikkan. Kenapa kita saling menyakiti, lalu ada yang tersakiti, kita terus terjang. Maka berdirilah gereja dengan megah, Tuhan bela. Nah kalau begini saya bingung saudaraku. Tadi saya ketemu dengan seseorang pengusaha, ketika kami ngopi, lalu kami berkenalan, berbicara, lalu dia tanya gitu loh, oh akhirnya saya bicara saya pendeta. Lalu dia tahu saya di mana, lalu dia bicara tentang yang namanya WUS. Gimana WUS? Ceritanya gitulah kurang lebihnya saudaraku. Saya bilang, oh saya nggak berani naik. Loh kenapa? Lah iya. Lah kalau itu kereta kecepatan sampai 350 km per jam, dia di bawahnya aja 200 kilo, 150 aja. Kalau dia lepas dari relnya, kira-kira kita jadi apa? Wong itu nyebrangi gunung. Gitu. Aku nggak berani. Karena produksinya juga aku meragukan produsennya. Produsennya itu di negaranya begini loh. Enggak masalah. Gitu. Anakku naik enggak apa-apa, bagus, enak. Kalau kamu tanya enak, anakku yang naik, aku enggak. Hatiku belum mau. Loh pendeta, kan hidup mati di tangan Tuhan. Katanya siapa? Aku bilang.
Wah, gimana toh pendeta ini? Loh, saya cuma bilang, kalau orang yang bunuh diri gimana? Hidup mati di tangan Tuhan enggak? Ayo duduk di sini, kita ngobrol. Karena ada dua sisi yang namanya pilihan. Nah, kebetulan orang memilih, bangsa Israel memilih ingin dihakimi dan dipimpin seperti bangsa-bangsa yang lain. Sama dengan hamba Tuhan ini yang KKR. Dia bisa memilih yang lebih baik, lalu berdoa. Demikian juga dengan pelayanan Paulus, berseberangan dengan para tua-tua. Akhirnya dibawalah rapat di Yerusalem, 3 penatua, lalu memutuskan 3 hal ini yang gak boleh dimakan. Paulus tulis, segala makanan halal bagi aku. Tapi apabila seorang saudaraku yang memenangkan jiwa, melihat yang dimenangkan itu, kalau aku duduk makan di rumah berhala, berarti aku menyetujui berhala. Lalu orang yang dimenangkan saudaraku ini imannya tersandung. Aku sudah berdosa terhadap Tuhan, sudah berdosa terhadap tubuh Kristus. Aku sudah menghilangkan jiwa yang dimenangkan oleh saudaraku itu. Berbeda pandangan, segala makanan halal. Yerusalem bilang enggak, 3 hal ini enggak boleh dimakan. Keputusan kami dan keputusan Roh Kudus, bahkan kedua-duanya. Tetapi Alkitab menceritakan diambillah garis sama Paulus. Buat apa kalau aku makan tapi menjadi sandungan? Buat apa aku melayani kalau jadi sandungan? Gitu saudaraku. Nah, bangsa Israel akhirnya memilih jadi sandungan apa enggak? Pokoknya pakai cara yang sama. Pokoknya dunia setuju beres. Kami ingin punya pemimpin dan dihakimi oleh orang-orang yang lain, orang-orang dunia. Tidakkah saudara seperti itu? Ketika saudara diberkati, sekali lagi, setelah kita hakim-hakim pasal 1, pasal 2, itu orang Israel itu hidup di dalam kemenangan Tuhan, diberkati Tuhan. Mereka hebat, sudah terasal terampil, sudah penyertaan Allah jelas. Setelah sekian lama mereka menyingkirkan pemerintahan Allah karena diperhadapkan dengan seperti episode yang lalu bahwa ada lagi proses pembentukan pribadi yang masih tersembunyi, yang masih belum dikerjakan, yang enggak kelihatan, yang kira-kira itu Tuhan enggak suka. Karakter-karakter tersembunyi, pemarah, pecandu, kalau enggak nonton film enggak bisa. Maaf saudaraku, agak flu saya. Nah, segala sesuatu saenake dhewe, itu Tuhan mulai singkirkan itu. Saudara menemui proses ulang. Supaya saudara makin menjadi saksi Kristus, makin terang, makin jadi garam. Gitu. Makin tajam, makin baik, makin beriman, semua sebab makin, tapi makinnya makin Tuhan. Nah, karena udah nyaman, udah diberkati, rata-rata seringkali orang nggak mau lagi terima proses. Sehingga terjadi yang namanya benturan oleh karena apa? Kegagahan anak manusia, termasuk hamba Tuhan ini. Kalau menurut cerita yang kita tahu zaman ini, ada sebuah pelayanan yang dibangun dari 7 orang di garasi, yang dari 0, itu melahirkan gereja ribuan. Sampai di luar negeri. Lalu melahirkan hamba-hamba Tuhan gembala yang ribuan. Dari tangan 1 orang. Tapi ketika mati, ketika perjalanan kematian, ketika usia sudah mau mati, itu gereja habis. 10 enggak genap. Anak dengan anak berkelahi. Anak dengan papa, founding father, pendiri gereja berkelahi. Papa terusir dari pelayanan. Buru-buru khotbah hadir aja nggak boleh. Kakak beradik ribut berantem. Ada lagi anak dengan mama yang ditinggal papa dipanggil pulang. Pecah gereja, bikin gereja sendiri. Anak segede kunyil.
bawa full timer, bawa uang, bawa segalanya. Aset gereja, karena bisa membangun dia pelayanan di luar. Otomatis donatur dibawa. Berantem. Mama ditangani oleh pengurus gereja, ditangani oleh ketua daripada gereja. Anak dengan full timer bikin pelayanan, kubiar. Terus beberapa saat kemudian anak dengan full timer juga pisah lagi. Lah ini gimana sih? Ada yang salah. Kemungkinan salah satunya kita hakim-hakim. Kenapa berani melawan? Kenapa berani berselisih? Karena kuat. Kenapa cuma suara doang? Karena enggak kuat. Sebetulnya Alkitab mencatat yang kuat melindungi yang lemah. Yang lebih memberi yang kurang. Hamba Tuhan yang kuat, ya memberilah kepada yang lemah, yang kurang. Yang kuat melindungi yang lemah. Jadi perkaya gereja daerah. Kalau berbeda golongan gimana Pak? Kan ada golongan yang sama. Memperkaya jemaat KKR untuk membagikan berkat Tuhan. Habis itu biarkan gereja lokal mengurusnya. Kalau ada pertobat baru digembalakan. Yang belum bergereja di gereja lokal. Bisa juga orang itu 2 gereja. Pagi ke gereja ini, sore ikut pengajaran gereja ini. Contoh, di Smart People ada banyak orang-orang yang dari golongan Katolik misalnya. Mereka tetap jemaat Katolik, umat Katolik. Tetapi menambah imannya, memperdalam firman Tuhan, belajar lebih dalam hubungan dengan Tuhan melalui pelayanan Smart People. Gereja Smart People, enggak apa-apa. Karena di surga enggak ditanya, jemaat mana kamu enggak ditanya. Kamu golongan mana? Protestan, Katolik, Calvinis, apalagi Pantekosta, Karismatik, Ortodok, Jesuit, apalagi. Enggak ada saudaraku. Yang ada, mari hambaku yang setia ikut pesta Tuhanmu. Hai hambaku yang jahat, pengawal tangkap, buang dia. Tuhan kan memisahkan kambing dan domba. Kambing sebelah kiri, domba sebelah kanan. Itu tertulis di Alkitab saudaraku. Sehingga berjalan sama Tuhan itu pada satu titik, itu kita harus memilih. Ketika kita udah jadi kuat, memilih tetap pemerintahan Yesus, pemerintahan firman, tunduk terhadap keputusan firman Allah, garisnya Allah, seperti Paulus tetap kekeh segala makanan halal, tapi tetap aja kita nggak boleh makan itu, karena itu nanti jadi batu sandungan, walaupun punya alasan sendiri tapi tetap selaras, nggak boleh berhadapan, lalu menyakiti pelayanan yang lain. Lalu menyakiti pelayanan sendiri. Kenapa? Pada dasarnya ingin punya pemerintahan sendiri. Pengen dipimpin dengan cara sendiri. Tolong ayatnya ditampilkan. Maka kami pun akan seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Perhatikan ini, ada 3 hal. Kami seperti bangsa-bangsa yang lain. Karena ada kebanggaan menjadi mega church. Enggak salah kalau Tuhan tentukan. Tapi mengelola mega church bisa salah. Jadi enggak perlu terpesona lalu mega church itu membuat segala sesuatunya itu benar. Langkah mega church itu benar. Enggak juga. Ketika saudara sudah berhasil, sudah kaya, saudara merasa segala satu keputusan saudara sudah benar. Belum tentu. Bawa kepada Sang Maha Benar. Tanya sama yang paling benar. Yaitu Bapakmu di surga. Itu bisa kamu lakukan kalau ketika kamu sudah kuat, sudah berhasil, sudah mantap, sudah kaya,
sudah hebat, kamu tetap tidak ingin seperti orang lain. Kamu ingin seperti yang Tuhan ingini. Tetap mencari kehendak Tuhan. Amin saudaraku. Lalu tetap kamu tunduk pada perintah Tuhan, pemerintahan Yesus. Tetap mencari kehendak Tuhan. Tetap kamu mencari namanya penghakiman Allah. Keputusan Tuhan. Kalau salah, ya aku memang salah. Walaupun dunia membenarkan. Kalau Tuhan bilang benar, walaupun dunia menyalahkan, ya tetap benar. Sama dengan ketika saya menerima berkat Tuhan yang episode yang lalu saya beritakan. Tetap berdoa. Tuhan yang datangkan. Tuhan yang sediakan. Ketika susah, ketika sudah senang, gimana? Mengikut Tuhan tuh kita tetap gak punya hak pilih. Realnya ya, murninya. Kita kan dikasih hikmat, ya hikmat pemerintahan Allah itu bagaimana cara melakukannya sesuai dengan firman. Nubuat itu adalah bentuk jadinya. Tapi cara melakukannya kita disertai hikmat. Hikmat itu bagaimana menginterpresentasikan firman Allah untuk sebagai jalan keluar buat setiap masalah. Termasuk masalah yang gak bisa kita selesaikan, namanya Salomo. Tapi hikmat itu tetap menuntun kita pada kehendak Tuhan. Hikmat itu tetap berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Enggak, hikmat itu yang berseberangan, berhadapan, berbenturan dengan firman Tuhan. Paulus punya hikmat berbeda sebagai seorang penginjil. Tetapi dia berendeng bersama. Buat apa aku makan kalau tidak membangun? Akhirnya ditulis seperti itu. Makanan tidak membangun. Kasih itu membangun. Jadi Paulus punya pemikiran sendiri, Yerusalem punya pemikiran sendiri, tetapi mereka berendeng berjalan karena keputusan dikeluarkan di Yerusalem, Paulus juga lakukan. Alasannya berbeda. Jadi carilah kebersamaan, alasan berbeda, tapi keputusan kita hormati, kita lakukan. Karena keputusan itu selaras dengan Allah. Kalau bangsa Israel enggak, hati-hati ketika kita sudah merasa kuat. Yang pertama, kita ingin menjadi sama dengan orang lain. Enggak apa-apa itu, orang itu melakukan enggak apa-apa. Ingat, penghakiman Allah ada di awal. Ada di tengah, perjalanan ada di akhir. Kalau di awal enak, Musa. Pukul batu langsung Tuhan hukum dia. Enak sudah. David vonis langsung keputusan. Di tengah jalan itu Daud. Melakukan terus sama Batseba bunting. Ketika anak itu mau lahir baru Nathan diutus. Berapa bulan? Mungkin bulan ke-7, bulan ke-8. Dia melakukan 7-8 bulan. Saya kasih tahu saudara. Ketika melakukannya, Tuhan diem. Hukuman dia sediakan nanti di pertengahan. Ketika genaplah kejahatan Daud. Ketika melakukan, Daud gak berpikir mau bunuh Uria loh. Pelajari ini saudaraku. Ketika saudara melakukan sesuatu pelanggaran, saudara tidak pernah berpikir untuk melakukan pelanggaran yang lebih hebat lagi seperti itu. Ketika Daud melakukan dengan Batseba, dia tidak berpikir akan bunuh Uria, maka dia undang Uria untuk tidurin istrinya supaya disangka itu anak Uria. Ternyata Uria nggak mau, maka dibunuh. Daud nggak pernah tahu itu.
kejahatan yang ringan akan melahirkan kejahatan yang menghasilkan keputusan hukuman mati buat kita nanti. Karena kejahatan, dosa itu akan bertumbuh dan berkembang. Kebenaran itu akan bertumbuh dan berkembang. Dua hal ini, yang satu dari kerajaan Allah, yang satu dari kerajaan kuasa kegelapan. Jadi saudara cuma melakukan dua ini, gak ada yang lain dalam hidup. Ketika saudara melakukan firman Tuhan, saudara melakukan yang namanya kehendak kerajaan kuasa kegelapan. Bertumbuh kejahatan saudara. Dan berkembang, itu contohnya Daud, pelajari ini saudaraku. Uria itu orang yang setia, itu dari 30 triwira, dari awal dia ikut Tuhan. Dari awal dia dikejar Saul, 30 tua-tua gunung yang turun itu loh. Uria itu yang paling bungsu, setianya luar biasa. Disuruh pulang cuti perang gak mau karena negara sedang perang. Yang kedua, komandan-komandan teman-temanku para panglima berperang. Ngapain aku enak-enak pesta-pesta? Gak bisa, aku bukan orang jenis itu. Aku seorang pahlawan, maju perang dia. Dibuat mabok, tetap gak mau pulang loh. Tapi malah Daud itu gak lihat kebaikan Uria. Malah kesel sama Uria, dibunuh. Orang kalau sudah dirasuki iblis, sudah dilingkupi kerajaan kuasa kegelapan, orang itu gak bisa lihat perbuatan baik seseorang. Betul-betul dia dicengkeram, dipenuhi nafsu, kuasa kejahatan. Daud itu gak pernah bunuh loh. Anaknya gak mau bunuh. Daud itu gak bunuh Yoab. Enggak bunuh. Yoab itu ngeselin dia banget. Enggak. Daud itu hatinya lembut. Tapi ketika dikuasai iblis, bertumbuh, dia bunuh Uria. Daud itu cerdik, enggak licik. Daud itu pemberani, enggak hadapi Goliat terang-terangan. Kalau dengan Uria gimana? Dengan cara strategi politik yang licik, tidak ada orang yang tahu. Yoab doang yang tahu. Dia kirim surat, bawa dia ke depan medan pertempuran yang pasti matiin dia. Daud itu tidak loh, awalnya anak kecil itu jujur, ketemu Goliat langsung senep di tengah tentara, dia maju, lalu dia berperang dengan Goliat, pakai ketumban dan sebagainya. Enggak pakai strategi. Dosa bertumbuh, berkembang, menjadi dosa yang mematikan. Daud matiin dengan cara politik, strategi. Jahat sekali, kenapa? Tuhan bicara, betapa jahat perbuatanmu terhadap Uria. Dan Tuhan tidak pernah hadir ketika Daud lakukan. Tuhan kan tahu kalau dia mau bunuh Uria. Tuhan kan tahu dia tiduri Batseba berapa kali. Tuhan diam. Jadi ketika saudara dengan rela memutuskan berjalan bersama dunia, di situ benih kuasa kegelapan akan ada di dalam diri saudara. Dan itu ketika saudara tidak sangkali, saudara lakukan, itu akan bertumbuh dan berkembang, berbuahkan maut. Karena Allah bicara jahat perbuatanmu. Itu benar saudaraku. Yang kedua, saudara itu akan seperti ada selaput menutupi orang yang berbuat baik terhadap saudara. Uria itu, Daud itu gak sadar kalau waduh panglimaku itu luar biasa setianya ya. Ini orang yang aku cari untuk membela negara, untuk membela raja ini. Dia setorkan nyawa, dia pingin perang terus, disuruh senang-senang pulang kasih cuti, nggak mau. Waduh luar biasa, mesti aku kasih anugerah buat dia. Enggak loh. Malah dibunuh. Hatinya dipenuhi dengan kuasa kegelapan, hati Daud menjadi gelap. Matanya jadi buta melihat kebaikan orang. Tapi ingat, Tuhan tidak buta. Masalahnya Tuhan diam. Hati-hati saudaraku. Ketika saudara melakukan dosa, saudara akan meningkat dosa itu. Saudara melakukan dosa yang lebih lagi, lebih jahat. Sampai akhirnya berbuah maut. Dan Tuhan diam, padahal Tuhan tahu. Kenapa Nathan diberitahu setelah Uria mati? Tuhan tunggu sampai kamu mendapatkan hukuman mati dari dia nanti. Itulah Saul. Tetapi Tuhan tunggu pertobatan kamu seperti Daud. Tuhan tidak tunggu penyesalanmu. Saul menyesal karena butuh Tuhan. Bukan karena mengingini Tuhan. Yudas menyesal.
tapi tidak datang pada Yesus. Daud mengatakan, hanya kepadamu, aku sudah berdosa. Dia katakan di depan Nabi Nathan, aku berdosa di hadapan Tuhan. Di hadapan seluruh kemegahan kerajaan dia. Nathan datang dengan sendal jepit. Tuhan rindu sama Mbak Tuhan seperti itu. Bertemu dengan orang punya duit. Cuma ngomong, ini loh Tuhan ngomong sama kamu. Tuhan juga bilang buat dia nangis, buat dia bertobat. Kalau enggak kebaskan debu di kakimu. Karena aku yang pelihara kamu. Itu betul saudara. Tuhan butuh hamba Tuhan seperti Elia, seperti Nathan. Nathan datang, Nathan cerita, Nathan itu pinter. Pinter Nathan itu. Raja, ceritanya gini nih. Ada orang nih punya domba. Itu orang miskin. Dari kecil digedein. Lalu ada orang kaya punya domba banyak, kedatangan tamu. Terus dia enggak mau nih. Itu orang-orang punya duit yang selalu mencuri duitnya orang enggak punya duit. Orang kaya yang mengambil uangnya orang miskin. Hati-hati kamu. Ya, kamu kaya karena orang miskin, hati-hati kamu. Habis kamu. Itu Daud. Ya perumpamaan Nabi Nathan. Orang kaya yang enggak mau kehilangan dombanya lalu mengambil milik kepunyaan orang miskin ini. Disembelilah domba itu. Kira-kira menurut baginda raja gimana? Hati-hati loh, Tuhan tuh menjebak loh. Pelajari kekayaanmu dari mana? Saya melihat ada keluarga yang kaya raya, buruhnya dia miskin luar biasa. Tahu enggak saudaraku, di dalam keturunan dia banyak yang lebih. Lebihnya itu lebih yang enggak benar, saudaraku. Jadi orangnya saya lihat, ini kurang satu strip ini. Waduh pribadi ini gila ini, orang normal enggak seperti ini. Sebagai contoh orang kalau marah itu dia pukul sampai tangannya berdarah sampai retak baru dia mau berhenti. Orang itu lebih. Kalau lebih itu ada satu bisa itu kutuk, di situ sarang roh jahat karena turunan. Hati-hati saudaraku. Loh, Daud itu punya keturunan seperti itu banyak. Banyak. Daud itu Amon, ya, Absalom, Adonia, dan beberapa saudara yang lain. Saudara pelajari kitab Daud. Ya karena Daud salah. Gitu. Lalu Nathan tanya, menurut baginda raja gimana? Orang itu harus dihukum mati. Orang-orang seperti ini selalu bicara firman dengan mengadili orang lain. Orang-orang seperti ini bicara firman selalu menyalahkan orang lain. Proses pembenaran diri itu sangat kuat dengan orang yang dikuasai setan. Ingat, setan bicara sama Adam itu selalu ada tertulis. Tuhan kan ngomong gini, setan ngomong sama Yesus juga sama. Kan ada tertulis. Hati-hati, kebenaran dari si jahat itu dia copot dari Tuhan tapi diberikan pengertian dari dunia atau dari dia sendiri, yaitu dari si jahat. Saudara nggak bisa minta roh hikmat dan pengertian dari Roh Kudus. Yesaya 11:1 ayat sampai 3. Karunia hikmat dan pengertian. 9 karunia Roh Kudus. Berkata-kata dengan hikmat dan berkata-kata dengan pengertian. Aku diberikan pengertian oleh Tuhan, Paulus tulis. Hati-hati saudaraku. Pelajari benar-benar firman Allah, itu luar biasa. Menyingkirkan perbuatan si jahat. Saudaraku tidak akan tersesat. Daud ini ngomong, orang itu harus dihukum mati. Begini, ngomongnya luar biasa. Hati-hati. Saudara udah salah masih ngotot. Ngomongnya luar biasa. Tuhan masih diem. Jadi teman-teman, saya kasih tahu ya. Tuh. Jangan lihat orang berhasil ngomong kebenaran, sementara kamu tahu dia melakukan dalam bisnis gak benar, lalu kamu ikuti dia, kamu ikut gak benar. Kamu ikut setan itu. Kamu kagum sama dia, kamu kagum sama setan. Kamu ikut dia, kamu dapat duit, duitnya dari setan. Loh, saya itu baru ketemu teman saudaraku. Di waktu yang lampau, saya melayani dia. Lalu dia dapat sebuah bisnis. Jual beli perusahaan di luar negeri. Lalu dia tanya, Rem gimana menurut kamu? Tercela itu gak tahu
dari Tuhan atau gimana kok tercantum menurut saya? Ya pasti dari Tuhan, karena terbukti. Jangan wah, duit dari setan itu jelas-jelas untung, benar-benar. Waktu ketemu berapa puluh tahun sama saya, dia ngomong, Rem lu inget gak? Gua inget banget lu ngomong, lu tau gak peristiwa itu? Gua hancur kena peristiwa itu. Padahal itu sudah pasti jadi duit itu. Karena waktu gua tanya, gua inget, cuman gua gak perhatiin. Lu ngomong, duit dari setan itu wah. Demi nama Yesus orangnya masih hidup. Dia ngomong gitu. Saat itu gua gak perhatiin lu ngomong. Setelah Daud ngomong itu, Nathan cuman ngomong, itulah kamu. Garis bawah ini. Jadi ketika saudara memegang kebenaran, tetapi saudara enggak ingin dipimpin kebenaran. Saudara enggak ingin kehidupan saudara di bawah pemerintahan kebenaran. Yaitu Yesus dan firman-Nya. Saudara menghakimi atau melakukan segala sesuatu sama dengan orang lain. Saudara menerima itu segala sesuatu, penghakiman itu menurut standar orang lain, tidak standar firman Allah. Tidak standarnya hati Yesus. Lalu saudara melakukan segala sesuatu, pergi berperang ditulisnya. Sama dengan orang lain, yaitu raja, apapun di dalam hidup saudara, raja itu bisa bentuk pekerjaan, pelayanan dan sebagainya. Karena hamba Tuhan itu pelayanannya jadi raja. Bagi dia itu memenangkan jiwa. Tapi membuat gereja lokal berdarah-darah. Gitu. Orang-orang yang sudah berdarah-darah sama Tuhan, bersusah payah, menanam, menabur, hidup dan mati di dalam penginjilan mereka, lalu menjadi gereja. Gak pernah dipikirin, gak ada kasih di dalamnya. Tuhan cuma ngomong, itulah kamu. Dan terus habis itu, sini Yesus peluk. Enggak ada saudaraku. Kalau sudah titik itu enggak ada. Hati-hati. Sebelum Tuhan bicara, lebih baik saudara datang mengaku dosa. Ketika Tuhan bicara, ada 3 hal cara Tuhan itu menegur kita. Pertama melalui firman, seliwar-seliwer. Entah saudara berdoa, baca firman, entah dari khotbah, entah dari sekeliling saudara mengingatkan saudara bahwa saudara salah. Saudara enggak peduli, Tuhan akan kirim loh orang, nabi-nabinya. Seperti saya punya pengalaman rokok. Tuhan tuh bicara melalui hamba-hamba Tuhan tuh rokok, terus setiap kali ibadah rokok. Bual cuma 1 detik, 1 kata pokok rokok disinggol. Dan itu dek di sini. Tuhan kirim nabi-nabinya itu. Nah kalau saudara sudah tidak mau mematuhi, ingat pedang dan penyakit sampar akan datang sama kamu. Baca di Alkitab. Nabi datang, Daud sadar, langsung keluar penghukuman saudaraku. Tapi pengampunan yang di awalnya. Jadi saudaraku hari ini kita belajar. Ketika kita sudah diberkati, kita bisa aja berbuat salah. Tetapi ingat, jangan pernah menyingkirkan pemerintahan Yesus. Jangan pernah kita kompromikan firman Allah dengan pengertian dan tata cara dunia. Lalu kita jangan mau segala sesuatu yang kita lakukan itu benar atau tidak di hadapan orang-orang dunia. Itu Alkitab tadi mencatat menghakimi dunia. Raja itu yang menghakimi kami. Lalu saudara melakukan segala sesuatu sesuai dengan tatanan dunia. Bukan tata usaha negara, bukan ya. Peraturan negara harus dipatuhi loh saudaraku. Tapi cara dunia, ya enggak apa-apa lah bohong-bohong dikit. Toh lu enggak jahat. Ya udah enggak usah ngaku, lu ngaku tambah lu susah. Sama dengan sebuah quote and quote yang dikatakan di luar sana. Kalau sama bini, itu jangan minta izin. Lu enggak akan diizinin. Lu cuma lapor aja. Jadi gak usah minta izin, lu lapor kalau lu sudah lakukan sesuatu. Enggak, aku boleh gak pergi sama temen? Enggak. Nanti selesai baru, gua pulang, kok lama baru pergi sama temen? Kok gak ngomong? Ya kalau ngomong kan gak dikasih pergi.
Itu sama itu. Dunia mengajarkan itu, tapi Tuhan tidak. Daud awalnya itu jujur, terang-terangan. Daud akhirnya itu licik, sembunyi-sembunyi, terang-terangan memuliakan nama Tuhan, jujur memuliakan nama Tuhan. Goliat dibunuh dengan cara sederhana. Uria dibunuh dengan cara yang gelap dan licik, jahat. Hari ini ada di tangan kita pilihan itu, saudaraku. Sekali lagi, kita hakim-hakim itu dimulai ditulis setelah bangsa Israel sudah hidup mapan, hidup dalam berkat Tuhan. Tetapi Tuhan ingin membentuk bangsa Israel kembali dengan 7 bangsa Kanaan. Ketika kita sudah diberkati, hidup luar biasa di dalam Tuhan, Tuhan akan pertemukan kita dengan proses kembali, di mana hal tersembunyi, hal yang masih kurang di hadapan Tuhan, yang masih kurang baik, kurang bagus, yang masih busuk dan sebagainya, itu Tuhan ingin keluarkan. Sehingga kita berhadapan dengan 7 bangsa Kanaan. Tetapi bangsa Israel menambahkannya, bahkan tidak menghilangkan itu, menyisakan itu. Hal-hal yang salah tetap dilakukan. Setelah itu bangsa Israel enggak mengingini pemerintahan Tuhan. Karena bangsa Israel mengingini cara-cara dunia. Lalu persetujuan dunia. Semuanya harus sama dengan orang lain. Jadi saudaraku, hati-hati ketika kita sudah diberkati, akan diberkati, ya, sedang diberkati. Tulisan Alkitab itu akan kita lalui. Perjalanan Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kita akan lalui. Adam dan Hawa kita lalui, ketemu kitab Hakim-Hakim, ketemu juga di kitabnya Paulus. Alkitab itu satu garis, satu lurus, satu jalan. Yaitu kehidupan Kristus yang terbatas. Dibatasi oleh pemerintahan Yesus di bawah aturan-aturan pemerintahan kuasa firman Allah. Apabila kita ingin keluar dari itu, kita akan menjadi sama dengan dunia. Kita akan berbalik dari terang, jujur, kemuliaan Tuhan dinyatakan, kita balik menjadi gelap, licik, dan jahat. Lalu kita menjadi sandungan buat pekerjaan Tuhan atau buat anak-anak Tuhan. Amin, saudaraku. Baik. Biarlah renungan firman hari ini, sharing kita ini menjadi bahan perenungan kita bersama. Untuk saudaraku yang belum mencapai berkat yang sampai menenangkan saudara, hati-hati, inilah bekal firman Tuhan, pesan Tuhan untuk saudara. Ketika saudara sedang diberkati, hati-hati, saudara akan masuk kepada sesi keempat. Di mana saudara akan dipertemukan dengan 7 bangsa Kanaan. Tapi ketika saudara sudah bertemu dengan 7 bangsa Kanaan, hati-hati, jangan sisakan. Ngomong sama Tuhan, habiskan semua Tuhan. Supaya tidak ada tertinggal 7 bangsa Kanaan yang akan menjadi jerat buat aku. Tidak usah pikir cuan untung rugi. Pikirkanlah itu yang terbaik buat saudara. Karena Tuhan sedang menyediakan yang lebih dan lebih lagi terbaik buat Tuhan dan buat saudara. Sehingga kita tetap di dalam pemerintahan Yesus. Tetap di dalam tindakan kita sesuai selaras dengan firman Allah. Sehingga kita berjalan menuju kehidupan abadi bersama Yesus. Memerintah bersama Yesus. Sehingga kuasa kegelapan di bawah bumi, itu kita injak di bawah kuasa nama Yesus. Kita akan mendapatkan penyataan-penyataan dari langit ketiga. Walaupun kita diletakkan duri dalam daging, di mana iblis berusaha menggocoh kita, menggoda kita. Tetapi apabila kita di dalam pemerintahan Yesus, pemerintahan firman Tuhan, iblis tidak mampu menggoyahkan kita. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.